Welcome back to Cinelis, tempat dimana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Setelah kemarin gue ngerangkum soal film Indonesia dengan skor IMDb tertinggi yang munculin banyak kejutan ya, gue jadi penasaran kalau horor gimana? Soalnya di daftar kemarin kan gak ada satupun film horor. Jadi muncul pertanyaan di kepala gue, apa film horor Indonesia dengan skor paling tinggi di IMDb? Apakah banyak judul-judul nggak terduga lagi? Nah, itu yang kali ini bakal gue bahas. Kalau tebakan lo adalah yang di nomor 1 itu film-film dengan reputasi tinggi kayak misal Pengabdi Setan atau Keramat, lo salah. Kedua judul itu bahkan nggak masuk di daftar ini. Film yang ada di nomor 10 itu skornya 7,4, sedangkan Pengabdi Setan itu cuma 6,5, sedangkan Keramat cuma 6,8. Jadi apa yang ada di nomor 1? Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai daftar 10 film horor Indonesia dengan skor tertinggi di IMDb. Dan kayak dulu sebelumnya, gue cuman masukin film yang minimal punya 10 voters. Di nomor 10 ada Petak Umpet Minako yang dapat skor 7,4 dari 86 voters. Film garapan Billy Christian ini munculin ekspektasi tinggi buat gue pas belum rilis. Pertama karena temanya unik, bukan soal demit atau kepercayaan mistis lokal, tapi ngangkat permainan petak umpet berbahaya dari Jepang yang dulu sempat viral, yaitu Hitori Kakurenbo. Alias demitnya di sini bukan pocong atau kuntilanak, tapi setan Jepang bernama Minako. Kedua karena posternya bagus banget. Buat gue ini adalah salah satu poster horor lokal terbaik yang pernah ada. Sayang hasil akhir filmnya itu cenderung generik. Bukan film sampah, tapi nggak sesegar apa yang dijanjiin sama poster dan ide ceritanya. Nomor 9 ada Pocong Minta Kawin yang punya skor 7,5 dari 15 voters. Kalau lu cek di page IMDb-nya, ditulis sutradara film ini adalah Haridagu Suharyadi dan the one and only Nayato Fionnuala, tapi itu kurang tepat. Yang bener adalah Haridagu Suharyadi ngedirect film ini bareng Chiska Doppert. Chiska Doppert ini emang selama ini sering dikira sebagai salah satu identitas rahasianya Nayato ya, padahal bukan. Tapi emang Pocong Minta Kawin ini kayak bikinan Nayato, dalam arti jelek banget. Ceritanya itu konyol, yaitu tentang 4 mahasiswa yang nyewa sebuah rumah susun bekas dan nemu barang-barang kepunyaan Ningsih, seorang perempuan yang sebelumnya jadi penghuni rusun itu. Jadi Ningsih itu mati kepleset. Pas ngelihat foto Ningsih yang giginya tonggos, 4 mahasiswa tadi tuh ngejekin dia. Dan itu bikin arwahnya Ningsih nggak terima, marah, lalu kembali dalam bentuk pocong. Nggak tahu gimana film ini bisa dapat skor setinggi itu. Di nomor 8 ada Pintu Merah yang dapat 7,5 dari 17 voters. Film ini sebenarnya punya banyak potensi. Kemasannya itu nggak murahan, nggak asal nebar jumpscare dan lebih menekankan pada pembangunan atmosfer. Sayang naskahnya itu nggak cukup kuat buat mengeksplorasi misteri yang ada. Jadi hasil akhirnya ya cenderung biasa aja. Terus Miller Khan dan Aura Kasih yang meranin 2 karakter utamanya juga aktingnya tuh kurang oke. Kalau alurnya sendiri itu nyeritain tentang seorang jurnalis yang lagi mengusut sebuah kasus pembunuhan aneh yang menyisakan banyak misteri. Dari situlah dia menemukan berbagai macam rahasia kelam dalam kasus tersebut. Nomor 7 ada Jagat Arwah yang dapat 7,5 dari 61 voters. Ini film yang tergolong baru, rilisnya September tahun 2022, dan ini juga contoh lain tentang gimana ide unik gagal dieksekusi dengan baik. Padahal premisnya itu segar banget, tentang sosok penjaga keseimbangan antara jagat manusia dan jagat arwah yang punya kekuatan buat mengendalikan hantu. Dan di dunia yang dibangun film ini juga punya mitologi menarik. Sayang hasil akhirnya tuh mentah banget. Kelihatan kayak film setengah jadi yang mungkin bisa dimaklumi sih. Soalnya kan produksinya dilakuin di tengah pandemi, jadinya banyak banget keterbatasan. Di nomor 6 ada Rumah Gurita yang dapat skor 7,5 dari 90 voters. Ini film yang dibikin berdasarkan sebuah rumah di Bandung yang di atasnya itu ada patung gurita raksasa. Dulu sempat viral cerita ini. Ada gosip yang bilang itu rumah adalah gereja setan atau bahkan markas sekte seks. Tapi of course itu semua hoax. Rumah itu sebenarnya adalah punya pengusaha Jakarta yang emang doyan hal-hal nyentrik, makanya dikasih patung gurita. Kalau filmnya sendiri adalah soal cewek indie home bernama Selina yang pindah ke rumah gurita yang jadi warisan ortunya. Kalau lo sering nonton karya-karyanya Jose Purnomo, lo pasti bisa nebak lah kualitas film ini kayak apa. Tapi buat yang penasaran, Rumah Gurita bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Di nomor 5 ada Si Manis Jembatan Ancol yang dapat skor 7,5 dari 214 voters. Ini Si Manis yang versi klasik ya.
versi rilisan tahun 1973 yang juga merupakan adaptasi layar lebar pertama dari legenda Betawi tentang hantu si manis jembatan Ancol. Film ini nggak ada di streaming manapun, film lawas pula, jadi gue nggak tahu kenapa bisa sebanyak itu votersnya. Tapi ceritanya sih kayak udah kita tahu bersama ya, yaitu tentang perempuan bernama Maria yang diculik terus dibunuh sama penjahat sebelum kemudian arwahnya bangkit untuk menuntut balas. Di nomor 4 ada Pengantin Topeng dengan skor 7,6 dari 15 voters. Ini adalah sebuah slasher bikinan Awi Suryadi jauh sebelum dia dikenal sebagai sutradara horor laris kayak sekarang yang menghasilkan judul-judul kayak Danur dan KKN di Desa Penari. Ceritanya adalah tentang sekelompok orang yang liburan ke pantai selatan buat merayakan pernikahan dua teman mereka. Sesampainya di sana, mereka malah jadi buruan sesosok pembunuh misterius yang pakai topeng wayang putih. Ya, secara keseluruhan Pengantin Topeng ini adalah film slasher yang klise dengan penggarapan yang sayangnya juga nggak spesial. Nomor 3 ada Lost Man Melati dengan skor 7,8 dari 16 voters. Lost Man Melati ini adalah film paling baru di daftar ini. Rilisnya 16 Maret kemarin di bioskop dan sampai video ini dibikin masih tayang di beberapa layar. Jadi masih mungkin banget skornya berubah. For your information, Lost Man Melati ini adalah produksi original pertama dari streaming service Catchplay. Ceritanya sendiri berlatar di sebuah Lost Man kepunyaan Madam Melati yang konon menyimpan kutukan dan udah menelan banyak nyawa. Mungkin secara teror, Lost Man Melati ini gak spesial, tapi film bikinan Billy Christian dan Mike Wilwan ini nampilin visual yang emang cakep banget. Dari sinematografi, tata artistik, make up, sampai tata busana, semua digarap dengan oke. Belum lagi penampilan Alexandra Gottardo sebagai Madam Melati yang menghipnotis dan karismatik banget. Di posisi runner-up ada Nightmare Side Delusional yang dapat skor 7,8 dari 17 voters. Ini adalah film kedua yang diangkat dari program radio Nightmare Side, kepunyaan Radio Ardan. Yang pertama itu judulnya Nightmare Side aja, rilis tahun 2013 dan cuma tayang 4 hari di 2 bioskop Bandung dan Jakarta. Delusional ini sebenarnya ngangkat isu penting tentang anti-bullying, tapi pesan itu tenggelam di tengah kompilasi jumpscare filmnya yang murahan, lengkap dengan iringan musik yang bikin kuping sakit. Alurnya itu tentang Naya, siswi baru di sebuah SMA Bandung yang juga seorang bocah IndiHome. Dan di sekolah barunya, dia ketemu bocah IndiHome lain bernama Shelly. Keduanya pun mulai mengalami pengalaman mistis yang mirip pas ngedengerin acara radio Nightmare Side. Dan di nomor 1 alias film horor Indonesia dengan skor IMDb tertinggi adalah Malam Jumat Kliwon dengan skor 7,9 dari 30 voters. Buat gue ini adalah satu-satunya film yang emang pantas masuk di daftar ini. Jadi layak banget emang ada di posisi puncak. Malam Jumat Kliwon ini adalah judul klasik yang nampilin ratu horor Indonesia, Susana, di puncak karirnya. Kalau lo sering nonton film Susana pasti tahu Malam Jumat Kliwon ini menawarkan apa. Dan di sini Susana meranin Ayu Sutrisna, seorang novelis yang akibat fobianya itu disaranin sama sang psikiater buat menyepi di rumah tua kepunyaan ayah Anton, pacar Ayu. Sampai kemudian terdengar kabar bahwa 2 penjaga rumah itu tewas secara misterius dan mengenaskan setelah mencoba memperkosa Ayu. Oke, itu tadi adalah 10 film horor Indonesia dengan skor tertinggi di IMDb. Gimana? Apa udah lo tonton semuanya? Kalau udah, apakah menurut lo film-film ini pantas masuk di daftar skor tertinggi? Tulisin opini lo di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini. Share juga video-video Sinealis di medsos lo buat saling berbagi rekomendasi tontonan. Oke, kalau gitu sampai ketemu di list-list berikutnya.